Waalaikumsalam. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma atina bil ilmi wa bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال masih tentang seputar bab as-siwak. Ya, udah pada beli belum nih? Alhamdulillah insyaallah. Mahalluhu fil wudu'i wal ghusli. Tempatnya bersiwak fil wudu di dalam wudu wal ghusli dan mandi. Kapan tuh tempatnya orang bersiwak? Ketika berwudu dan ketika mandi sunnah atau mandi wajib. Fihi khilafun. Di dalamnya ada perselisihan pendapat antara ulama. Fa'inda Ramli, maka menurut Imam Ramli, mahalluhu tempatnya bersiwak qabla guslil kaffain, sebelum membasuh kedua telapak tangan. Sebelum membasuh kedua telapak tangan, fayahtaj ila niyatin, maka butuh kepada niat annahu sunnatun lil wudu aw lil ghusli, bahwasanya itu siwak sunnah untuk wudu dan untuk mandi. Ini menurut pendapat Imam Romli. Jadi begini, orang mau wudu atau mau mandi, wudu dulu misalnya, tempat bersiwak kapan? Pendapat Imam Muhammad Ramli mengatakan tempatnya sebelum membasuh kedua telapak tangan. Kan sunnah kalau kita mau wudu membasuh kedua telapak tangan. Sebelum membasuh siwak dulu begitu. Jadi sebelum air keran dibuka siwak. Fayahtaj ila niyatin annahu sunnatun lil wudu. Butuh kepada niat. Nawaitu as-siwak atau nawaitu sunnatan listiwak lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat bersiwak karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya sebelum membasuh kedua telapak tangan. Habis itu baru dah buka keran, basuh kedua telapak tangan. Jadi butuh kepada niat bersiwak. Begitu juga mau mandi. Sama sebelum mandi sunnah atau mandi wajib, basuh kedua telapak tangan juga sunnah. Sebelum itu bersiwak. Saya niat bersiwak untuk mandi sunnah atau mandi wajib lillahi ta'ala. Wa inda Ibnu Hajarin, adapun menurut Al-Imam Ibnu Hajar Ahmad bin Hajar Al-Haytami, mahalluhu tempatnya bersiwak ba'da guslil kaffain, setelah membasuh kedua telapak tangan.
Dalam hal ini fala yahtaj ila tilka niyyah, maka tidak butuh lagi kepada itu niat. Niat bersiwak udah nggak butuh lagi. Kenapa? Karena sudah masuk ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita. Jadi begini, di permulaan wudu sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Ketika kita basuh, nawaitu sunanal wudu lillahi, niat saya niat melakukan sunnah wudu lillahi. Nah, ketika membasuh kedua telapak tangan, niatin tuh. Saya niat melakukan sunnah wudu lillahi ta'ala. Habis basuh kedua telapak tangan, siwak. Nah, ketika bersiwak udah nggak butuh lagi kepada niat, karena sudah masuk dengan niat yang tadi melakukan sunnah wudu. Jelas ya? Nah, itu perbedaannya. Ada ulama yang berpendapat yang lebih afdal al-jam'u bainahuma, menggabungkan keduanya. Cakep. Menggabungkan dua pendapat. Artinya apa? Sebelum basuh kedua telapak tangan, dia bersiwak. Saya niat bersiwak untuk melakukan wudu lillahi. Habis itu basuh kedua telapak tangan, siwak lagi. Wah, ini menggabungkan dua pendapat imam besar dalam mazhab Syafi'i, al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami wal Imam Muhammad Ramli. Ini dua imam ulama Syafi'iyah. Kalau misalnya dua imam ini sepakat dalam satu hukum, itu pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada perselisihan antara dua imam, mana yang kita pilih? Salah satu dari keduanya nggak apa-apa, bebas. Sekupu, sepadan. Sehingga seorang syair mengatakan, Muhammadur Ramli yukafi Ibn Hajar fakhtar bainahuma bila khalal. Orang syair mengatakan Al-Imam Muhammad Ramli sepupu sepadan dengan Imam Ibnu Hajar. Pilih salah satu dari keduanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada perselisihan pendapat antara keduanya. Tapi kalau sepakat dalam hukum, ini pendapatku kuat luar biasa. Sehingga ada ulama menulis satu kitab risalah namanya Ithmidul Ainain, nama kitabnya, yang menulis tentang perselisihan pendapat dua imam. Imam Romli pendapatnya gini, Ibn Hajar, ditulis, dimasukkan, masuk dalam-dalamnya ini, salah satu daripada pendapat keduanya, perselisihan antara tempat bersiwak ketika berwudu dan mandi. Maratibu siwak, tingkatan-tingkatan siwak, lahu khamsatu maratib, memiliki 5 tingkatan. Ya, tingkatan pertama lebih afdal. Jadi tingkatan-tingkatan bersiwak memiliki 5 maratib tingkatan. Yang pertama, yang paling afdal, ayyakuna bi'udil araq. Ada siwak itu dengan kayu arok. Kayu arok siwak yang biasa yang kita lihat orang jamaah haji bawa, itu kayu siwak yang paling afdal. Tingkatan pertama. Yang kedua, summa jaridin nakhli, kemudian bersiwak dengan pelepah kurma. Namanya jaridun nakhli, pelepah kurma. Bahkan disebutkan dalam ta'liqannya, lima rawahul Bukhari min anna akhir siwakin istaqa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'inda al-maut kana min 'asabin nakhli wa huwa jariduh ma lam yanbut alaihi khus. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya akhir siwak yang bersiwak dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal dunia, kana min asabin nakhli, dari pelepah kurma. Itu siwak terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan siwak yang dari pelepah kurma. Malam yanbut alaihi khus, ay warakun nakhli, yang daunnya belum tumbuh. Jadi batangnya yang muda begitu.
Itu siwak yang terakhir yang Nabi pakai oleh Rasulullah indal maut, ketika akan meninggal dunia. Dari apa? Pelepah kurma. Diceritakan Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada istrinya yang mulia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha agar menyiwakinya. Kemudian ketika akan disiwakan oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi memberikan isyarat agar siwaknya dilembutkan dulu. Pelepah kurma kan agak kasar, betul? Dilembutkan, akhirnya dikunyah oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga menjadi lembut, kemudian disiwakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu hal kebanggaan bagi Sayyidatuna Aisyah. Dalam ungkapannya beliau mengatakan, "Qad jama'allah riki wa rikahu." Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan, menyatukan antara ludahku dengan ludah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Suatu kebanggaan bagi Sayyidatuna Aisyah. Ini siwak yang terakhir yang dipakai oleh Nabi, min jaridin nakhli, dari pelepah kurma yang masih muda, yang belum tumbuh daripada daunnya di batangnya. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga, summa'uduz zaitun, batang daripada pohon zaitun. Itu tingkatan ketiga. Lima rawahu Daruqutni ni'mas siwak. Nabi bersabda, sebaik-baiknya siwak, kata Nabi, az-zaitun adalah dari pohon zaitun. Min syajaratin mubarakatin, dari pohonan yang diberkahi. Tutayyibul fam wa tudhhibul bil hafri, yang dapat mewangikan mulut dan menghilangkan bil hafri, kuningnya gigi. Wa huwa siwaki, dan itu adalah siwaku, kata Nabi. Wa siwakul anbiya min qabli, dan siwaknya para nabi sebelum aku. Itu namanya dari batang pohon zaitun. Tingkatan keberapa? Ketiga. Yang keempat, summa kulli udin, kemudian segala batang pohon lahu raihatun, yang memiliki bau, illa raihan, kecuali pohon ar-raihan. Wallahu alam jenis pohon raihan apa nih di sini? Jadi yang tingkatan keempat, segala batang pohon apa saja yang memiliki wangian kecuali pohon ar-raihan. Kenapa? Lima khilah, karena dikatakan innahu yurisul judhar. Kalau memakai atau menyedot daripada batang pohon raihan bisa menyebabkan terkena penyakit belang. Makanya jangan. Itu tingkatan keempat. Yang kelima tingkatannya, summa baqiyatil a'wad, kemudian sisa daripada batang-batang pohon yang lainnya. Apa aja bisa dijadikan untuk bersiwak. Pohon jarang boleh gak tuh batangnya? Gatel. Gatel. Pohon jambu berutuk misalnya. Ya kalau dihancurin ujungnya sampai halus, dipakai bersiwak, bisa gak? Bisa, tetap mendapatkan pahala sunnah. Cuma jangan ada jam tajam, gigi berada. Ini untuk mendapatkan aslu sunnah, mendapatkan sunnah dapat. Ini maratibus siwak, tingkatan siwak. Yang paling afdal apa? Udah udul Arab, kayu siwak yang ma'ruf, itu yang paling afdal, pahalanya lebih besar dan yang paling banyak digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada niatan yang belum punya beli insyaallah ya. Walikulli martabatin, dan setiap tingkatan laha khamsu maratiba ukhra, memiliki tingkatan yang lain. Setiap tingkatan kan ada 5 tuh. Setiap tingkatan memiliki tingkatan-tingkatan yang lain. Fal majmu', sehingga terkumpul seluruhnya
25 martabah tingkatan. Fal afdhalul maratib, maka tingkatan yang paling afdal, kan tadi kita baca kita. Tingkatan-tingkatan siwak ada berapa tingkatan? 5. Setiap satu dari 5 memiliki 5 tingkatan. 5 kali 5 berapa? 25 jumlahnya. Cuma yang dibahas ini tingkatan yang pertama aja. Kan yang paling afdal dengan kayu siwak yang ma'ruf tadi itu. Yang biasa kita lihat, yang biasa dibawa sama jamaah haji. Kayu siwak itu yang paling afdal memiliki 5 tingkatan. Yang pertama lebih afdal ayyakuna bil araq al munaddah bil ma', dengan kayu siwak al araq al munaddah yang dibasahi bil ma' dengan air. Caranya begitu, jangan yang kering. Punya kayu siwak boleh pakai sama kita, dibasahkan dengan air. Itu yang paling afdal. Pakai. Yang kedua tingkatannya summa al-munadda, kemudian yang dibasahi bima'il wardi, dengan air mawar. Air mawar ya, air kuburan berarti ya. Wangi maksudnya begitu. Nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga summa al-munadda birrik, yang dibasahi birrik dengan air ludah. Tingkatan yang keempat sumarrat, kayu siwak yang basah, yang gak dicampur air lagi, udah agak demok kan, ada yang begitu. Kemudian yang kelima summal yabis, yang kering. Jadi kita punya kayu siwak nih. Yang paling afdal kayu siwaknya kita basahi dengan air. Itu yang paling afdal. Belum dipakai. Makanya setiap berapa kali cuci ya. Atau setiap mau sholat misalnya ya, lagi enak tinggal air keran sambil wudhu segala macam basahi. Itu yang paling afdal. Tingkatan yang kedua dibasahi dengan air mawar. Yang ketiga dengan air ludah kering nih. Jadi basahin dulu mau ludah inti misalnya. Tingkatan ketiga. Yang keempat yang basah siwaknya, kemudian yang kering. Itu tingkatan aja begitu. Di sini ada maratib tingkatan. Yang afdal yang pertama. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, fi hadhil maratib, di dalam tingkatan ini. Tingkatan yang kita baca tuh dari tingkatan-tingkatan bersiwak disusun lagi sama ulama dalam bait syairnya. Apa? Arakun jaridun nakhli zaitunu ruttibat, zaitunur ruttibat, fatibun rihun bakil a'wadi kambilah. Yang pertama arakun, yang paling afdal tingkatan siwak dengan kayu arok namanya, yang biasa kita lihat tuh, namanya kayu arok itu. Jaridun nakhli, tingkatan yang kedua dari pelepah kurma. Yang ketiga zaitun, dari batang kayu zaitun. Ruttibat, ini secara tertib. Ruttibat tambahan bait syair aja. Fatibun rihun, kemudian fatibun rihun, setiap batang pohon yang memiliki bau yang wangi. Bakil a'wadi kamila, kemudian sisa batang-batang pohon yang lainnya kamila, disempurnakan. Ini tambahan bait syair. Wa kullu munaddal ma famal wardi rikuhu, dan semua mudadda dibasahi alma, tingkatan yang pertama dibasahi dengan air. Famal wardi yang kedua dengan air mawar. Rikuhu yang ketiga dengan ludah. Fadhul yabsi ratsbun. Nah, dalam bait syair ini tingkatan yang keempat sama yang kelima agak berubah dikit beda. Dalam fadhul yabsi, kemudian tingkatan yang keempat dalam bait syair ini, yang keempat yang kering. Ratbun yang kelima baru yang basah. Fisiwak idri wa'mala, dengan bersiwak idri ketahuilah, wa'mala dan amalkanlah. Ya, ada perbedaan sedikit. Kalau tadi yang kita baca tingkatan keempat
yang apa? Yang basah dulu baru yang kering. Tapi dalam bersyir ini yang keempat yang kering dulu baru basah. Sehingga dalam ta'liqannya dikatakan duqaddima fil bait as-siwakul yabis. Didahulukan dalam bersyir itu siwak yang kering. Ghairal munadda, tidak dicampur, tidak dibasahi, ala rutab, atas daripada siwak yang basah. Sekarang kita berbicara kaifiyatu maskihi, cara memegangnya. Udah kita pahami bahwasanya bersiwak itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Bahkan tingkatan-tingkatannya tuh, ya udah kita sebutin. Cara megangnya gimana sih bersiwak? Cuma resikonya nanti nggak mau siwak lagi nih. Ada pulpen, apa pulpen? Pulpen, nggak apa-apa siwak nggak apa-apa. Ya. Punya Ustaz barokah. Ya. Kaifiyatu maskihi, cara memegang siwak. Sebenarnya si ulama bilang dengan cara bagaimanapun tetap mendapatkan pahala sunnah bersiwak. Cuma kita pengen cara megang yang sunnah. Ayyuj'al khinsirul yadil yumna, dijadikan kelingking tangan yang kanan tahtahu, di bawah. Kelingking tangan yang kanan di bawahnya taruh. Wal binsir, jari manis. Wal wusta, jari tengah. Was sababah, jari telunjuk. Fawqahu, di atasnya. Wal ibham tahtahu, yang jempolnya di bawahnya. Jadi kelingking sama jempol taruh mana? Bawah. Jari manis, jari tengah, jari telunjuk di atas. Inda ra'si, dekat dengan kepalanya sini. Megangnya yang sunnah caranya seperti ini. Jelas ya? Nanti kita amalin itu sunnahnya lebih lagi, sunnah di atas sunnah. Itu cara megangnya. Sekarang kaifiyatu isti'malihi, cara menggunakannya fil asnan, di gigi. Ardhan, secara ardhan. Ardhan ini bahasanya apa? Ini kan ke atas, ini mendatar namanya. Yang main apa namanya itu? Menurun mendatar, tahu tuh ya mana? Horizontal vertikal. TTS ya. Mendatar, ardhan. Wa fil lisan tulan. Jadi kalau gigi sunnahnya apa? Enggak, kalau gigi sunnahnya ardhan, melebar. Kalau lisan pada lidah sunnahnya memanjang, menurun. Menurun atau harus memanjang namanya. Ini namanya melebar ke samping kanan kiri. Kalau kemarin namanya menurun, tulan, memanjang begitu. Wadhalika, dan itu bi ayyabda, ia memulai bijanibi famihil aiman, di sebelah mulutnya yang sebelah kanan, fayastawibahu fil asnan, kemudian menyeluruhkan di gigi. Al-ulyah yang atas, wasuflah yang bawah, zahiran yang nampak, wa batinan yang tidak nampak. Baik yang kelihatan maupun yang enggak. Jadi memulai dari yang sebelah kanan. Summa yaf'al dzalik, kemudian ia melakukan itu fi janibi famihil aisar, di samping mulutnya yang sebelah kiri. Jadi modelnya begini nih. Dari yang kanan begini. Ada ulama bilang seperti angkah 8 lagi rebahan tuh. Angkah 8 lagi melonjor gitu. Angkah 8 begini nih. Kalau melonjor begini nih. Ya, apa gitu? Setah. Ya, yastauhid itu tata cara sunnah dalam memakai siwak. Jelas ya? Dimulai dari mulut yang sebelah kanan. Tuluhu, panjangnya kayu siwak. Yusannu alla yazida ala shibrin, sunnah tidak lebih dari 1 jengkal. Kalau 1 meter kepanjangan dia. Samping inti kesian, ntar kecolok matanya. Sunnah enggak lebih dari 1 jengkal.
Wala yanqusa an arba'ati asabi, dan tidak kurang dari 4 jari. Dari berapa? 4 jari. Ini yang punya Ustaz lebih dari 4 jari. Kurang dari 1. Nah, kayak begini normalnya. Jelas ya? Panjangnya enggak lebih dari 1 jengkal, enggak kurang dari 4 jari. Ad-du'a fi awwalihi. Sekarang kita membaca doanya. Ada sunnahnya. Warid dari Nabi, doa ketika bersiwak. Yang menghafalkan, masya Allah. Ya, ada niatan dah. Ntar kita baca bareng-bareng aja ya. Yang penting namanya doa yang datang dari Nabi, paling gagap pernah kita baca. Itu suatu kenikmatan luar biasa. Ad-du'a fi awwalihi, membaca doa di permulaannya. Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkan gigiku. Tuh. Ini Islam luar biasa, menganjurkan kepada kita dalam segala hal mohon kepada Allah. Bayangin giginya udah diputihin sama Allah. Kok minta sama Allah, gosok gigi dong, kan begitu? Kalau kita mohon kepada Allah, siapa sih yang menggerakkan hati kita? Orang sikat gigi, siapa yang menggerakkan dia sikat gigi? Allah. Sehingga Allah menggerakkan kita rajin sikat, rajin siwak, jadi putih, jadi bening. Gitu maknanya. Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, beningkanlah bihi dengan siwak gigi. Wa syudda bihi lisati, dan kuatkanlah dengannya lisati, gusiku. Nah, orang yang gusinya sering berdarah kan banyak tuh. Nah, di antara obatnya sering pakai siwak biar gusinya kuat, nggak gampang berdarah. Wasabbit bihi lahati, dan tetapkanlah bihi dengannya lahati. Lahmu aqsa sagafil hanaf. Lahatu daging yang paling di atas, sagaf ujung sagafil hanaf, atas daripada kerongkongan. Mulut kita kan ada atas itu ya, langit-langit itu. Itu namanya apa? Lahat. Sabit, tetapkanlah, mudahkan buat pikir, gampangin buat nyebutin kalimat la ilaha illallah, buat ngomong yang lain, begitu maksudnya. Wa afsih bihi lisani, dan fasihkan bihi, dengan barokah siwak, dengan sebab siwak lisan. Jadi fasih, ngajinya jadi fasih, nggak berantakan. Makharijul huruf jadi jaga. Wa barik li fi, dan berkahilah aku. Wa asbitni alaihi wa asibni alaihi, dan berilah ganjar kepadaku alaihi, atas bersiwak, ya arhamar rahimin. Itu doa yang dibaca ketika bersiwak. Coba kita baca bareng-bareng bersama-sama di tabarruk untuk ngambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lathati wa thabbit bihi lahati wa absih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Doa ketika bersiwak. Jadi anjuran dalam Islam, dalam segala hal diminta untuk kita memohon kepada Allah. Jangan jadi orang yang pelit. Kadang-kadang muskilah, sedikit tambahan, muskilah umat Islam sekarang kita kurang minta sama Allah. Bisa dibuktikan, kita kurang minta. Padahal Allah zat yang apabila kita memohon kepadanya senang. Kita minta maksa sama Allah, makin senang. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin senang. Sampai Nabi bilang apa? Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang memaksa dalam memohon. Sampai nangis-nangis, bayangin tuh. Segala hal minta kepada Allah. Segala hal, baik yang kecil maupun yang besar. Semakin banyak kita minta kepada Allah, maka Allah semakin senang. Kebalikan sama manusia.
Makanya seorang syair mengatakan Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam yaghdabu hina yus'alu. Allah marah kalau kita enggak memohon kepadanya. Kalau kita enggak minta kepadanya, Allah marah murka. Sebaliknya, Bani Adam kalau kita minta marah. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah gerakan hati kita hingga menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah. Yang pertama Ratnawati yang ulang tahun, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, yang apa ya, untuk Nuryani, suaminya sakit ya. Mudah-mudahan Allah yashfi shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Rani Yunitasari yang sedang hamil ya, atau anaknya dia aja tuh, anaknya yang sedang hamil 8 bulan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan nanti proses persalinannya, diselamatkan ibu dan anaknya, jadikan anak yang saleh atau salih. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah.